Oke, kita masuk ke sharing buku. Perkenalkan, nama saya Lili. Teman-teman ini kayaknya udah tahu semua. Satu hal yang saya mau cerita sedikit, dengan adanya temu KBBS ini, saya jadi sadar kalau belakangan ini waktu saya baca buku agak kurang. Karena biasanya dulu awal-awal saya kalau ada yang sharing buku, terus saya tertarik, saya beli, saya baca, sebelum temu KBBS berikutnya itu udah selesai. Dan sekarang saya punya PR, ada 2 buku yang saya belum baca. Itu yang Mama Bear Apologetic sama satu lagi apa itu? Yang Pak Bobby. Oh, Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup ya. Ya itulah. Nah, ini jadi kalau untuk saya ini jadi pelajaran. Mungkin itu salah satu manfaat juga yang teman-teman mungkin juga punya manfaat, juga merasakan manfaat yang lain dalam grup ini. Oke, tidak berpanjang, kita akan memperkenalkan 2 teman kita yang saya panggil teman ya, ibu-ibu, karena kita semua teman. Yang akan sharing, yang pertama Ibu Lina Kusumawati, yang akan sharing buku Mencinta Hingga Terluka. Lalu satu lagi Bu Okti, The Prodigal Prophet. Kita mulai dari Bu Lina, perkenalkan diri Bu. Ya, shalom teman-teman. Nama saya Lina Kusumawati atau biasa juga bisa dipanggil dengan Ling Ling. Itu nama kecil saya. Saya tinggal di Solo dan saya saat ini melayani sebagai guru sekolah minggu di Gereja Kristen Kalang Kudus Solo Baru. Hari ini saya akan sharing buku dengan judul Mencinta Hingga Terluka. Bisa minta tolong share screen. Ya. Buku ini ditulis oleh Bapak Yulianto Simanjuntak dan Ibu Roswita Draha dan diterbitkan oleh Layanan Konseling Keluarga dan Karir atau yang biasa disingkat dengan LK3. Penulis buku ini Pak Yulianto dan Bu Roswita ini adalah sepasang suami istri dan mereka juga yang sebagai pendiri dari Layanan Konseling Keluarga dan Karir atau LK3. Next. Selanjutnya, ya. Di dalam buku ini penulis menyampaikan bahwa cinta itu bukan sekedar perasaan, keinginan atau pikiran. Tetapi cinta adalah sebuah keterampilan yang oleh karenanya maka cinta itu perlu kita hidupi dan diuji. Selanjutnya, di dunia ini tidak ada orang yang mencintai tanpa terluka. Mencintai tanpa terluka itu hanyalah sebuah teori. Dan menjadi terluka itu adalah konsekuensi logis dari mencintai. Selanjutnya, ada panutan atau teladan dari cinta, yaitu Kristus. Dia adalah model terbaik dalam mencintai. Dia mencintai kita hingga terluka. Tapi justru dari luka Kristus itulah yang memberikan kita semua sebuah keberanian untuk menjalani luka-luka hidup kita. Ya, selanjutnya. Ada beberapa keterampilan mencintai di dalam buku ini. Dan salah satu yang saya ingin bagikan adalah tentang belajar mengampuni. Ada sebuah quote yang ditulis oleh Pak Yulianto yang berkata demikian. Mengampuni adalah seperti bunga yang memberikan keharuman kepada orang yang menginjaknya. Betapa indahnya orang yang dapat memberi pengampunan kepada orang lain. Selanjutnya, mengampuni itu sebuah pilihan. Ketika kita mengalami luka batin, kita diperhadapkan pada pilihan antara mengampuni atau tidak mengampuni. Nah,
apapun yang menjadi pilihan kita, semuanya itu berisiko. Resiko mengampuni, kita akan menjadi korban perasaan, harga diri, dan lainnya. Dan bila kita memilih untuk tidak mengampuni pun, itu juga memiliki resiko, yaitu bisa jadi hal itu membuat kesehatan kita terganggu, bahkan dapat merusak relasi kita dengan Tuhan. Selanjutnya, jadi mengampuni itu bukan sesuatu yang mudah. Mengampuni itu seringkali merupakan proses dan bukan suatu tindakan sekali jadi. Justru dengan keputusan untuk mau terus mengampuni akan membawa kesembuhan bagi luka batin kita. Akhirnya, menerima maaf, melegakan hati, memaafkan diri sendiri itu sehat, memaafkan sesama itu ilahi, melatih orang memaafkan itu mulia, membantu orang menerima pengampunan Tuhan itu, memberinya hidup yang kekal. Sampai di sini sharing buku saya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lili. Oke, terima kasih Bu Lina. Ya, sama-sama. Singkat sekali, jadi memberikan waktu kepada teman-teman untuk bertanya ya. Saya teringat satu perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus, karena ini judulnya kan mencinta hingga terluka. Tuhan Yesus kan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, kasihi musuh itu kan pasti terluka ya, karena yang dikasihi itu malah mungkin ngebenci kita gitu kan. Nah, ini mungkin perlu belajar nih bagaimana kita mengasihi musuh dari sini, bukan hanya orang terdekat ya Bu ya, sampai ke musuh juga ya Bu. Baik, teman-teman, kita buka sesi pertanyaan atau ada yang mau menanggapi. Karena Bu Lina tadi waktunya cuma 5 menit, ini bisa jadi 10 menit ya. Ada yang teman-teman juga bisa langsung raise hand. Kalau ada yang mau tanya langsung. Ada Pak Samuel bertanya tuh Bu di chat, live chat. Ada Pak Samuel ya? Saya nggak lihat. Oh, ini ada Pak Samuel. Mohon izin bertanya, apakah buku ini adalah buku konseling rumah tangga atau buku tematik yang membahas cinta dan pengampunan? Gimana, Bu? Di buku tema sih. Jadi di dalamnya itu tidak hanya keterampilan bagaimana kita belajar mengampuni, tetapi juga ada tema yang lain seperti cinta itu tangguh, cinta itu berkorban, cinta itu apa lagi ya? Cinta itu tangguh, cinta itu berkorban, cinta itu memulihkan, seperti gitu Pak. Jadi mungkin buku tematik tentang cinta ya? Ya, buku tematik tentang belajar mencinta. Oke. Ada, oh ini dari Pak David, Bu. Tar dulu. Nikos dulu, Nikos. Apakah di dalam buku juga disebutkan tentang cara untuk mengajar orang lain mengampuni? Ada diajarin bagaimana? Ada langkah-langkah praktis untuk mengampuni sih. Oh, ada langkah-langkah praktis ya Bu. Jadi kalau kita sulit mengampuni, kita bisa coba baca buku ini gitu ya. Oke. Dari Pak David Tobias, kalau nggak salah ada banyak kasus di dalam buku-buku Pak Yulianto. Nah, kalau di buku ini apa kasus yang paling berkesan, Bu? Ya, di dalam ini ada cerita tentang itu. Oke, mari. Ya. Ya, di dalam buku ini ada cerita tentang ini seorang ayah gitu ya dengan anaknya gitu.
si anak ini lulus gitu dan ingin diberikan mobil sport gitu. Dia udah cerita ke teman-temannya gitu tentang akan dibelikan mobil sport. Tapi pada saat wisuda itu ayahnya memberikan sebuah Alkitab dan itu anak itu sangat-sangat kecewa, gitu ya, sangat kecewa karena dia juga malu dengan teman-temannya udah cerita gembar-gembor gitu kalau mau diberikan mobil sport gitu ya. Kemudian sejak saat itu dia pergi dari rumah dan sampai dia menikah dan memiliki anak dia tidak menjenguk ayahnya gitu ya. Sampai ayah itu meninggal dan dia diberitahu dan seluruh warisan itu diserahkan kepada anak ini dan kemudian anak ini pulang dan dia teringat kembali masa lalunya waktu dia kembali ke rumah dan dia melihat sekeliling rumah itu dan kemudian matanya tertuju pada sebuah brankas dan di dalamnya ada sebuah hadiah yang diberikan oleh ayahnya waktu dia wisuda Alkitab itu tetap tersampul seperti waktu itu dan dia mulai membuka terus kemudian saat dia pembaca gitu terus tiba-tiba terjatuh ternyata ada sebuah kunci dan kemudian dia lari ke garasi dan itu ada mobil sport di situ. Saya terkesan sekali bagaimana cinta seorang ayah yang begitu luar biasa mengasihi anaknya sampai akhirnya. Itu sih yang saya terkesan dengan itu. Wah, itu ya. Kalau diceritain lebih panjang bisa nangis ini, Bu. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Evi. Apakah dalam buku ini ada batasan sampai sejauh mana kita boleh terluka karena mencintai? Atau adakah indikator terluka karena mencintai secara tidak sehat? Oh iya, ya. Jadi mungkin ini ya, sampai seberapa jauh kita boleh terluka gitu. Kak, diceritakan batasannya itu Bu Evi. Jadi nggak ada batas ya, Bu. Saya ingin bukan mengembangkan ya. Jadi karena gini, mencintai nggak. Memang kalau secara duniawi ada batas karena misalkan keluarga yang KDRT gitu ya, cintai dia terluka. Tapi mungkin batasan kalau kita orang Kristen nggak perlu batasan kali ya Bu untuk mencintai ya. Yang perlu batasan adalah fisik. Betul nggak sih Bu? Ada contoh seperti itu nggak Bu? Misalnya kayak KDRT atau apa di dalam buku ini Bu? Ada sih cerita tentang orang tua Pak Yulianto sendiri. Itu kan karena ayahnya Pak Yulianto itu kan polisi gitu kan. Kemudian dia karena dipercaya di bagian keuangan, kemudian karena pergaulan dia menjadi pemabuk dan berjudi. Dan sejak itu kan dia memukuli istrinya, memukuli mamahnya Pak Yulianto ini. Tetapi mamah Pak Yulianto ini tetap bertahan, padahal mereka latar belakangnya bukan keluarga Kristen gitu ya. Dan Pak Yulianto ini 8 bersaudara kalau nggak salah dan semuanya laki-laki gitu. Dan waktu hamil anak Pak Yulianto yang ke-6 ini suaminya itu berkata kalau anak ini harus perempuan gitu karena udah ada 5 kakaknya yang laki-laki kan, jadi yang ke-6 ini mintanya perempuan gitu. Tapi lah terus mamahnya ngomong kalau nggak perempuan gimana, kamu akan kuceraikan gitu. Lah itu yang membuat mamah Pak Yulianto ini begitu ketakutan sampai hampir aja
waktu melahirkan itu ada pendarahan karena stres, karena yang lahir ternyata laki-laki lagi gitu, dan sampai hampir merenggut nyawanya juga gitu. Nah, tapi bagaimana terus akhirnya itu mamah dari Pak Lianto ini tetap bertahan, dia bahkan karena judi itu memakai uang dari kantornya itu, terus akhirnya harus pilihannya itu membayar atau dipenjara. Akhirnya Papa Pak Lianto memilih membayar, dan semua harta perhiasan itu dijual buat membayar ini gitu, sampai habis, sampai bangkrut. Dan kembali lagi Mamah Pak Yulianto ini kerja dari nol, jualan untuk makanan, untuk tukang kuli-kuli gitu tuh di pasar gitu. Dan itu masih kekerasan masih berlanjut sih, sampai akhirnya kelas 2 SMA Pak Lianto ini dijamah Tuhan, percaya Tuhan Yesus, dan saat itu mamahnya Pak Lianto sakit, dan Pak Lianto bilang kepada mamahnya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya mamahnya mau berdoa dan disembuhkan Tuhan, dan akhirnya keluarga itu pun percaya kepada Tuhan. Oke. Makasih Bu. Ini masih ada 2 pertanyaan, waktunya tinggal 1 menit. Menurut ini dari Bu Dora, menurut Ibu buku ini dapat direkomendasikan kepada pembaca seperti apa? Apakah ada target pembaca yang khusus, Bu? Enggak sih, untuk kita semua bisa sih. Cuma di dalam buku itu dikatakan untuk kasus-kasus yang khusus gitu, itu ada apa namanya, buku khusus ya, untuk mungkin buku untuk lebih ke konseling ya. Bagaimana cara mengampuni gitu. Jadi semua usia ya Bu ya? Atau mulai ya, dewasa? Atau bagaimana remaja misalnya? Ya, kalau saya pikir sih remaja mungkin bisa ya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Suratman. Apakah dijelaskan pada buku tersebut alasan paling dominan kenapa orang tidak mau mengampuni atau sulit mengampuni? Oh, ada beberapa alasan yang dikatakan di buku itu kenapa orang sulit mengampuni gitu ya. Yang pertama itu karena orang itu melihat, memandang status orang tersebut. Jadi misalkan dia seorang pendeta sih, harusnya kan tidak seperti itu, tidak membuat saya terluka gitu. Jadi orang itu memandang status. Kemudian ada juga sulit mengampuni karena memikirkan jasa-jasa. Jadi aku kan sudah berjasa, dia sudah aku tolong, dia sudah aku ginikan, bantu gini, kok dia melukai aku gitu loh. Jadi itu yang salah satu yang jadi sulit untuk mengampuni. Oke, itu salah satu ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita beralih ke Bu Okti. Dari Bu Riana, apakah menurut buku tersebut bisa disimpulkan bahwa luka untuk mencintai itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing pribadi sampai cinta itu terwujud? Kalau tentang kapasitas itu dikatakan dalam buku itu bahwa semakin besar lukanya itu berarti akan semakin kemungkinan semakin banyak juga untuk energi yang dikeluarkan untuk mengampuni gitu sih. Mungkin terakhir panduannya Tuhan Yesus itu ya. Iya. Lukanya sampai mati ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Lina. Buku yang menarik ya kan. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin kalau kita masih ada kesulitan mengampuni apapun juga, mungkin bisa buka buku ini ya. Belajar. Iya. Oke. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Lili. Kita aplaus buat Bu Lina dulu. Oke, kita lanjut ke teman kita yang kedua, Bu Okti. Bu Okti dengan The Prodigal Prophet. Silakan Bu Okti. Ya.
Baik, terima kasih Bu Lili, dan juga terima kasih tadi Bu Lina sudah menyampaikan sharing bukunya. Selamat malam teman-teman, nama saya Okti. Saat ini saya berdomisili di Solo, dan pada malam ini saya akan sharing buku karangan dari Timothy Keller yang berjudul The Prodigal Prophet. Buku ini sudah terbit, ada bahasa Indonesianya Bapak Ibu ya, judulnya Nabi yang Melarikan Diri, Misteri Belas Kasih Allah. Oke, next. Ya, ini data fisik bukunya, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Bukunya sih tidak terlalu tebal. Kalau berniat baca bisa 1 hari selesai. Lalu kita akan beralih kepada profil dari penulisnya. Penulisnya adalah Tim Keller atau Timothy Keller. Beliau ini adalah seorang pendeta, penanam gereja baru, dan juga seorang penulis terkenal yang beberapa bukunya bahkan menjadi bestseller di beberapa dunia, di seluruh dunia seperti Rasio Bagi Tuhan dan sebagainya. Oke, kenapa sih saya memilih buku ini untuk saya sharingkan malam ini kepada teman-teman semua? Yang pertama alasan pribadi karena saya sendiri suka dengan kitab Yunus ya Bapak Ibu. Saya pikir kitab Yunus ini adalah satu kitab yang unik gitu, yang ceritanya tuh nadanya komedi satir gitu ya, karena berisi cerita tentang nabi yang berani menolak perintah Allah, yang bahkan melarikan diri dari panggilannya dan marah kepada Tuhan gitu. Jadi kalau saya lihat nggak ada lagi nih cerita seperti ini gitu di kitab lainnya gitu ya, yang punya karakter yang sama, dan kita bisa katakan Yunus ini ada salah satu nabi yang cukup nekat gitu ya, karena berani marah gitu kepada Tuhan. Lalu dari segi bukunya sendiri disebutkan gitu dalam deskripsi di belakang buku bahwa meski cerita Yunus ini adalah cerita yang terkenal, tetapi cerita ini juga banyak disalahpahami oleh orang-orang yang mengerti cerita ini, sudah membaca cerita ini, dan juga termasuk pada orang Kristen gitu ya. Jadi ketika saya memilih buku ini, saya justru pengen tahu apa sih yang sebenarnya ada gitu dalam kisah Yunus. Lalu apa isi bukunya gitu ya. Nah, melalui buku ini penulis tuh ingin menunjukkan kepada kita kedalaman yang tersembunyi dari kitab Yunus, yaitu tentang panggilan Allah, tentang badai yang terjadi, kemudian juga tentang relasi dengan Allah, relasi dengan sesama dan firman-Nya, serta misteri kemurahan dan belas kasih Allah bagi orang berdosa. Saat membaca buku ini, dari pertama gitu ya, saya membaca halaman pertama dan selanjutnya tuh kayaknya nggak bisa berhenti gitu, karena begitu kaya, begitu memberi banyak berkat, dan juga memberi banyak insight baru gitu pada saya. Dan saya ingin membagikan 3 pelajaran yang saya dapatkan dari buku ini, Bapak Ibu. Ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari halaman demi halaman, bab demi bab, tapi saya akan bagikan 3 saja di sini. Yang pertama, saya belajar bahwa dunia melihat perbuatan baik orang percaya, dan dari sana mereka akan memuliakan Allah. Hal ini sayangnya tidak dilakukan Yunus gitu ya, pada awal-awal ketika kapalnya terkena badai. Sementara orang-orang kafir yang berada dalam kapal itu berusaha menyelamatkan diri mereka dan sesama mereka dengan berbagai cara dan berbagai upaya, Yunus malah tidur. Dia tidak, seolah-olah gitu ya, tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Dan sebenarnya dia kan punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Bahkan dia tidak berdoa gitu kepada Allah untuk meminta keselamatan bagi mereka. Di sini kita bisa melihat Yunus ini bukan contoh yang baik gitu ya, tentang seorang yang memiliki iman pribadi kepada Allah, tetapi tidak mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kalau kita tarik dengan konteks kita sekarang, maka jika sekarang kita sebagai gereja dan orang percaya tidak peduli dan tidak mau tahu gitu dengan permasalahan yang melanda dunia ini, pergumulan yang dialami oleh sesama kita, maka gereja akan diperhatikan oleh dunia. Dunia akan juga menegur kita gitu, sebagaimana orang-orang kafir itu menegur Yunus, dan itu wajar gitu ya, karena kadang-kadang orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa berbuat lebih baik gitu daripada orang-orang percaya gitu dalam konteks tertentu. Dan ketidakpedulian kita terhadap berbagai masalah yang ada di dunia atau terhadap sesama kita
itu tidak akan memuliakan Allah. Karena Allah justru akan dimuliakan ketika kita berbuat baik dan berbuat benar kepada sesama kita dan terhadap masalah-masalah yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari buku ini bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita melalui badai yang terjadi dalam hidup. Ketika Yunus melarikan diri dari panggilannya, badai di laut Allah kirimkan gitu akibat ketidaktaatan Yunus. Di sini kita bisa melihat bahwa dosa dan ketidaktaatan akan mendatangkan badai dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti semua badai yang terjadi dalam hidup kita disebabkan oleh dosa ataupun kesalahan kita. Tapi di atas semua itu, Allah tetap bisa mendatangkan kebaikannya melalui badai yang terjadi dalam hidup. Dia bisa bekerja untuk melalui badai itu, dia bisa bekerja untuk melemahkan kuasa dosa dalam diri kita. Dia bisa menumbuhkan iman dan pengharapan serta kasih dalam diri kita. Dia juga bisa menumbuhkan kerendahan hati kita, dan kita juga bisa diajar untuk mengendalikan diri gitu ya Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat dalam banyak kisah di Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang mengalami perubahan hidup, perubahan karakter saat mereka sudah mengalami badai dalam hidup. Dan kita juga bisa melihat dalam kisah ini, Yunus sendiri pun mengalami perubahan setelah dia mengalami badai dan ditelan oleh ikan besar. Yang ketiga, berbagai masalah besar yang kita alami umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan kita akan kedalaman kasih karunia Allah. Kurangnya belas kasihan Yunus kepada orang Niniwe itu menjadi pertanda bahwa Yunus sesungguhnya belum sungguh-sungguh mengenal Allah dan kasih-Nya. Ketika kita mengetahui betapa berdosanya kita, betapa tidak layaknya kita gitu, tetapi toh Allah tetap merengkuh kita, Allah tetap menerima kita dan mengampuni kita. Seharusnya kita tidak lagi memiliki pandangan yang salah gitu tentang diri kita, tentang Allah dan tentang sama kita. Kita tidak akan terjerat pada pemikiran yang sempit, yang terbelenggu pada batas-batas ras, perbedaan golongan, perbedaan suku, perbedaan budaya ataupun perbedaan agama. Karena kita tahu Kristus tidak pernah membuat pengecualian dan juga dia tidak membuat pengecualian terhadap kita. Karena itu Yunus pastinya ketika dia menolak panggilan Allah, dia belum mengenal benar kasih Allah dan dia bahkan bisa marah gitu ya ketika Tuhan berbaik hati pada orang Niniwe. Ia belum mengalami tinggal 1 menit lagi ya, Bu. Ia belum mengalami kasih dan kebaikan Allah itu dalam hidupnya. Dan ketika orang gagal untuk mengenal dan memahami kasih Allah, dia juga akan gagal gitu untuk mengasihi Allah dan sesama. Dan itulah yang menjadi masalah yang sering kita alami dalam hidup ini. Ya, ada satu kutipan yang bagus yang saya ambil dari Tim Keller dalam bukunya yang menyatakan bahwa tanda dari mereka yang telah mengalami kasih karunia Allah adalah belas kasih dan kasih, bukan rasa tidak suka terhadap orang yang tidak seperti mereka. Allah menantang Yunus karena mengonfrontasi orang-orang kafir dan tidak beragama tanpa tangisan dan belas kasihan. Yaitu yang saya dapat dari buku ini, kiranya menjadi berkat. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Lili. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Okti. Saya jadi ingat, kita mau usulin bedah kitab Yunus ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan atau tanggapan tentang buku ini? Atau mungkin ada yang udah baca? Ini termasuk buku yang ada di keranjang. Belum ada di keranjang sih, tapi buku yang udah saya sorot-sorot mau saya beli dan untuk dibaca. Tahu-tahu sudah di-share oleh Bu Okti. Ya, Makin mengingatkan saya lagi ini. Ya, silakan baca Bu, bagus sekali bukunya Bu. Oke, masih belum ada pertanyaan. Mungkin saya tanya, ini ada nih, Bu Mei. Saya juga punya bukunya, tapi belum selesai kubaca. Jadi semangat menyelesaikan pembacaan. Bu Mei satu langkah. Bu Mei udah punya, cuma belum selesai baca. Kalau saya baru berniat beli, belum. Ya, silakan Mei dibaca, bisa menambah wawasan dan pengalaman juga jadi berkat buat kita. Oke, sambil menunggu satu pertanyaan sih Bu, karena saya juga memang berniat untuk membaca.
buku ini lebih kepada seperti yang tadi saya bilang bedah kitab atau memang apa namanya menarik pelajaran bagi kita dari kisah Yunus gitu loh. Karena saya kurang paham gitu ya Bu, dari segi teologisnya saya bisa katakan bahwa sebetulnya penulis ingin kita mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kisah Yunus dari pasal 1 sampai pasal 4 itu. Jadi dia mengupas satu persatu dari ketika Yunus menolak panggilan Allah, ketika dia di dalam kapal terjadi badai, lalu ketika dia juga ditelan oleh ikan dan seterusnya gitu ya. Tapi di situ saya juga temukan hal yang menarik sih, bahwa ketika kalau kita teliti lebih dalam kitab Yunus ini, sebenarnya itu terdiri dari 2 bagian yang hampir mirip gitu dengan kisah perumpamaan anak hilang gitu. Jadi dalam bagian pertama, Yunus itu seperti anak bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya, tetapi dalam paruh kedua, Yunus itu seperti anak sulung yang marah kepada ayahnya gitu. Jadi saya nggak tahu ya, itu mungkin bisa dibilang bedah kitab juga gitu ya. Tapi kalau saya sih melihatnya lebih banyak pelajaran dari hal-hal yang terjadi dalam peristiwa di kisah Yunus ini. Gitu. Atau mungkin ada teman-teman lain yang pernah membaca juga bisa berkomentar. Ini ada nih, ini mirip-mirip, cuman agak sedikit berbeda. Pak Tobias, Pak David menanyakan, apakah bisa disebut komentari atau komen dari kitab Yunus, atau lebih ke arah renungan? Jadi bab-babnya itu lebih ke renungan atau gimana? Bisa campuran sih Pak ya, bisa dibilang tafsiran gitu, tapi bisa juga dari sana kita merenungkan hal-hal yang sudah terjadi gitu dan kita ambil pelajarannya. Oh, oke. Jadi kita yang mengambil pelajarannya gitu ya Bu ya? Dituntun oleh si penulis sih Bu. Jadi penulis kan membeberkan fakta-fakta dan hal-hal apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya, dan kemudian kita bisa ambil pelajaran dari sana sekaligus untuk jadi renungan buat kita sih. Karena ditariknya juga ke konteks kita sekarang banyak sekali gitu. Karena Yunus ini juga pasti kita gitu sama gitu seperti Yunus, pada saat tertentu kita memberontak dari Allah, kita marah kepada Allah dan sebagainya, dan kita juga mengalami banyak badai dalam hidup, dan kita bisa belajar dari kisahnya. Oke, baik. Ada pertanyaan menarik nih dari Pak Sony Ayala. Apakah penulis memiliki pengalaman yang sama dengan Nabi Yunus? Tidak diceritakan secara detail sih, karena penulis tidak menuliskan tentang dirinya ya. Dia lebih banyak ke dalam tokoh dan kisahnya Yunus ini sendiri gitu Pak. Tapi dalam perbagian ketika dia menuliskan, dia menarik banyak gitu konteks yang terjadi dengan kita sekarang gitu pada umumnya. Tapi bukan peristiwa yang dialami oleh penulis sendiri. Oh, oke. Jadi sedikit berbeda. Kalau di bukunya Mencinta tadi kan ada pengalaman pribadi Pak Yulianto yang dituliskan. Kalau ini tidak ya Bu ya? Tidak ada atau kurang Bu? Hampir tidak ada ya Bu ya, kalau saya bisa bilang. Okay. Karena jarang gitu dia tarik ke dalam, ada mungkin, tapi tidak dalam setiap bagian. Oh iya, jadi bukan contoh kasus dari dirinya sendiri gitu ya? Ya. Oke. Pak David juga mengatakan nih cukup menarik Bu Okti, terima kasih. Iya Pak, silakan dibaca bukunya nanti Pak. Ada lagi teman-teman, masih ada waktu 2 menit untuk tanya jawab. Pak Samuel raise hand Bu. Oh Pak Samuel, ya di saya. Ayo silakan Pak Samuel, langsung aja. Iya, makasih bukunya menarik. Tapi di awal presentasi tadi ada hal yang salah satu yang kata-katanya tadi disalah mengerti. Ada banyak insight. Jadi maksudnya ada banyak insight. Ada selama ini kita salah mengerti. Ternyata buku ini memberi insight baru, kita salah mengerti. Boleh dong kasih spoiler satu hal yang kita sering salah mengerti, yang paling berkesan dari Mbak Okti yang ternyata ini salah mengerti sekali saya. Sekarang setelah baca buku ini, saya ternyata ini pengertiannya. Spoiler aja satu, boleh ya? Kalau spoiler boleh ya, biar lebih apa ya? Boleh biar beli. Lebih pengen baca bukunya. Kalau saya pribadi sih Pak, mungkin bukan salah mengerti. Saya nggak tahu ya Pak ya. Tapi saya justru
bisa katakan bahwa saya nggak tahu gitu sebelumnya fakta tersebut gitu. Jadi misalnya ketika yang paling menarik buat saya tuh ketika terjadi badai gitu ya, lalu orang-orang kafir ini berbuat sesuatu gitu, berbuat banyak hal gitu untuk menyelamatkan diri dan selamanya tuh, itu ternyata punya arti yang sangat dalam. Padahal kalau kita misalnya saya gitu ya baca kitabnya, ya udah bagian itu mungkin saya nggak anggap ada sesuatu yang lebih dari sana gitu, bahwa itu cuma satu peristiwa ketika Yunus menolak perintah Allah di kapal, kemudian terjadi badai, semua ribut dan sudah gitu. Tapi ternyata dari situ pun kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang kafir ternyata bisa berbuat lebih baik gitu daripada orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Dan ketika dunia gereja gitu di dunia ini, sebetulnya dunia tuh sedang memperhatikan atau memandang gereja, sehingga kalau kita menjadi lebih buruk daripada orang dunia ini, dunia bisa menegur kita gitu, dan itu ada dalam Alkitab gitu Pak. Jadi kalau menurut saya sih, saya justru dari yang tidak tahu jadi tahu, mungkin begitu, karena saya mungkin nggak punya banyak background juga gitu ya tentang pengetahuan tentang Yunus ini gitu. Jadi selain cuma oh ini cerita menarik gitu tentang nabi yang ngeyel gitu, yang nekat gitu ya, jadi lucu aja gitu ya, itu sih Pak. Iya. Berarti memang bukunya ke arah eksposisi kali ya? Sepertinya gitu ya Pak ya, lebih ke sana gitu. Oke, mantap. Sip. Makasih. Nanti apa? Udah dapat spoiler, nanti cari deh di bab berapa itu. Iya Pak. Ini ada pertanyaan terakhir nih ya, dari Panikos. Dari pengalaman hidup Bu Okti sendiri, apakah pernah mengalami momen seperti Yunus yang sempat kabur dari perintah Tuhan sampai akhirnya ditarik kembali oleh Dia untuk ngelakuin rencananya? Ya, pertanyaan bagus sih. Kalau saya mungkin ngalaminnya pernah ada masa-masa saya belum kabur gitu, tapi malah belum kenal Tuhan gitu, tapi ditarik sama Tuhan gitu. Tapi kemudian juga ada masa-masa pengennya kabur terus gitu, tapi nggak bisa-bisa gitu. Semoga sih ya, nggak sampai kayak Yunus gitu yang udah dapet panggilan jelas kemudian kabur gitu. Kalau itu sih dari saya. Oke. Jadi itu ya jawabannya Pak Nikos ya, belum sampai kabur. Terima kasih Bu Okti. Kita aplaus buat Bu Okti. Terima kasih untuk sharingnya, sangat menarik. Jadi setelah ini mungkin teman-teman sudah meluncur. Satu masukan saya menemukan, nanti saya share itu, saya menemukan bentuk PDF-nya untuk yang mencinta hingga terluka. Jadi mungkin yang dibeli yang The Prodigal Prophet gitu ya. Oke, saya serahkan kembali waktu dan ini kepada host Pak Samuel, silahkan. Siap, tapi sebelum nanti bolehlah apa namanya? Oh tadi udah dibagikan ya kesimpulannya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih kepada Bu Lili. Iya. Bu Okti sudah kasih kesimpulan. Bu Okti udah kasih kesimpulan ya. Bu Lina ya, yang udah ada tadi kutipan mantep. Kalau kita tanda kita sudah menerima belas kasih Tuhan itu ya kita mengasihi orang, bukan membenci orang yang beda dengan kita. Apalagi kita ini udah ikut Tuhan kok mereka belum ikut Tuhan, udah nggak beres tuh orang gitu. Sering juga kita gitu ya. Jadi closing statement-nya dari mantep. Mungkin dari Bu Lina ada closing statement, Bu? Ya, kalau saya sih closing-nya itu kesimpulannya mencintai itu nggak mudah gitu ya. Itu kalau kita mencintai itu bisa membuat kita terluka. Tapi jangan menyerah karena mari kita melihat Tuhan yang telah mencintai kita hingga terluka. Karena itu selamat mencinta dan selamat terluka. Itu Bu Lili. Oke, terima kasih Bu. Singkatnya, teruslah mencinta. Iya, teruslah mencinta. Baik, selamat terluka kita semua. Nanti kalau sudah terluka, jangan lupa dibebat dan datang kembali kepada Kristus. Baik, terima kasih. Kita kembali beri aplaus buat Bu Lili, Bu
Lina dan Mbak Opti yang sudah membagikan apa yang mereka dapat, apa yang mereka baca dari dua buku yang sungguh menarik. Dan saya perhatikan gini, dua buku ini terpaut jauh sekali zamannya. Jadi ada buku yang baru, kalau bisa dibilang kontemporer, dan satu buku yang sudah cukup tua. Dan ya kita bisa ketemunya ya di sini, gitu, di klub baca buku ini kita bisa lihat ada buku-buku baru yang sudah dicetak ulang beberapa kali, dan isinya ternyata masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Malah semakin relevan. Jadi memang buku-buku yang berkualitas itu, ya itu dia, nggak lekang dimakan waktu. Walaupun memang tidak sesempurna firman Tuhan yang sudah ada, seperti yang kita baca di buku. Firman Tuhan Alkitab itu buku yang paling berharga.